Pernahkah Anda bertanya-tanya berapa tahun lagi yang tersisa setelah melewati tonggak sejarah 65 tahun? Saat Anda memasuki babak baru kehidupan ini, setiap momen terasa lebih berharga dan tubuh Anda diam-diam mengirimkan sinyal tentang masa depan Anda. Beberapa orang berusia pertengahan 60-an dan lebih memancarkan energi, tetap tajam, dan menjalani hidup dengan antusias, sementara yang lain mulai merasakan beban kelelahan, tantangan kesehatan, atau langkah yang lebih lambat. Apa yang membedakan mereka? Hal ini seringkali ditemukan dalam beberapa petunjuk halus namun kuat, indikator yang dapat memberikan gambaran sekilas tentang berapa lama dan seberapa baik Anda akan hidup. Dalam artikel ini, kami akan menyelami 7 petunjuk yang didukung secara ilmiah yang dapat mengungkap masa depan Anda setelah usia 65 tahun. Ini bukan sekadar firasat atau dongeng. Hal ini berakar pada pola yang telah diamati oleh para dokter, peneliti, dan pakar umur panjang pada mereka yang berhasil mencapai usia lanjut. Saat Anda selesai membaca, Anda akan memiliki gambaran yang jelas tentang apa yang harus dicari dalam hidup Anda, dan yang lebih penting, apa yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan peluang Anda untuk hidup lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Tetaplah bersama kami sampai akhir, karena Anda mungkin mengabaikan kebiasaan atau tanda-tanda kecil yang dapat membuat perbedaan besar dalam perjalanan Anda. Mengenali petunjuk-petunjuk ini akan membantu Anda memahami posisi Anda dan memberdayakan Anda untuk membuat perubahan yang dapat menambah usia hidup Anda. Sebelum kita menyelaminya, berikan petunjuk 1 di komentar jika Anda siap untuk membuka rahasia hidup yang lebih panjang, dan tekan tombol berlangganan untuk bergabung dalam perjalanan kami. Ikuti terus sampai akhir untuk mendapatkan tip mengejutkan yang tidak ingin Anda lewatkan. Sekarang mari kita mulai. Petunjuk pertama, kecepatan berjalan Anda. Salah satu tanda paling jelas tentang berapa lama Anda akan hidup setelah usia 65 tahun terletak tepat di bawah kaki Anda, kecepatan dan kemantapan jalan Anda. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang mempertahankan kecepatan berjalan cepat dan percaya diri pada usia 60-an atau lebih seringkali hidup lebih lama dari mereka yang memperlambat langkahnya secara signifikan. Mengapa? Kecepatan berjalan. Anda adalah jendela kesehatan Anda secara keseluruhan, yang mencerminkan kekuatan otot, fungsi jantung, keseimbangan, dan bahkan kesehatan otak. Bayangkan dua tetangga, Linda dan Tom, keduanya berusia 67 tahun. Linda berjalan-jalan setiap hari di sekitar taman, menjaga langkahnya tetap stabil dan terarah. Dia menavigasi trotoar dan lereng dengan mudah, gerakannya lancar dan meyakinkan. Sebaliknya, Tom menyadari langkahnya melambat selama beberapa tahun terakhir. Dia lebih banyak bergerak daripada berjalan, sering mengambil jeda, dan merasa tidak stabil di tanah yang tidak rata. Meskipun langkah cepat Linda menandakan tubuh masih bekerja maksimal, langkah Tom yang lebih lambat mungkin mengisyaratkan masalah mendasar seperti kehilangan otot, sirkulasi yang buruk, atau bahkan perubahan neurologis dini. Berjalan lamban bukan hanya merupakan bagian alami dari penuaan, hal ini bisa menjadi tanda bahwa ketahanan Anda sedang melemah. Kabar baiknya, Anda bisa membalikkan keadaan ini. Jalan kaki adalah salah satu cara termudah untuk membangun kekuatan dan stamina. Jika Anda menyadari kecepatan Anda melambat, jangan mengabaikannya. Mulailah dengan jalan-jalan pendek yang disengaja, fokus pada berdiri tegak, dan bahkan mungkin menambahkan latihan kekuatan ringan untuk meningkatkan kekuatan kaki Anda. Kaki Anda membawa Anda menjalani hidup, dan menjaganya tetap kuat dapat memperpanjang perjalanan Anda. Jadi, luangkan waktu sejenak hari ini, perhatikan cara Anda bergerak. Jika menyeberang jalan terasa seperti berpacu dengan waktu, inilah saatnya bertindak. Kencangkan tali sepatu Anda dan mulailah berjalan, karena kecepatan Anda hari ini bisa menjadi kunci menuju masa depan yang lebih panjang dan sehat. Jika menurut Anda ini bermanfaat, berikan petunjuk 1 di komentar di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya, dan jika Anda belum berlangganan,
tekan tombol itu dan nyalakan notifikasi agar Anda tidak ketinggalan lebih banyak tips yang mengubah hidup. Petunjuk kedua, kekuatan tangan Anda. Ini yang mengejutkan. Kekuatan genggaman Anda bisa jadi membisikkan rahasia umur panjang Anda. Penelitian telah menemukan bahwa kekuatan genggaman merupakan prediktor kuat vitalitas secara keseluruhan pada orang berusia di atas 65 tahun. Genggaman yang kuat dan mantap menunjukkan otot yang kuat, aliran darah yang baik, dan sistem saraf yang sehat. Di sisi lain, cengkeraman yang lemah atau memudar mungkin menandakan hilangnya otot, kelemahan, atau bahkan risiko masalah kesehatan yang lebih tinggi di kemudian hari. Bayangkan dua orang sahabat, Mary dan George, keduanya berusia 68 tahun. Mary selalu aktif, baik berkebun atau membawa belanjaan, dan jabat tangannya masih erat dan percaya diri. Namun, George menyadari bahwa tugas-tugas seperti membuka toples acar atau memegang buku yang berat terasa lebih sulit daripada biasanya. Ia menganggapnya sebagai semakin tua, namun cengkeraman yang melemah bisa menjadi tanda bahwa massa ototnya menyusut, membuatnya lebih rentan terjatuh, cedera, atau bahkan umur yang lebih pendek. Tangan Anda adalah cerminan kekuatan tubuh Anda. Jika mereka melemah, kemungkinan besar Anda juga akan mengalami hal yang sama, dan hal ini akan mempersulit Anda untuk tetap mandiri dan aktif. Kabar baiknya, kekuatan genggaman adalah sesuatu yang dapat Anda bangun kembali. Kebiasaan sederhana seperti meremas bola stres, menggunakan pegangan tangan, atau mengangkat beban ringan bisa memberikan hasil yang luar biasa. Uji genggaman Anda sekarang juga. Ambil botol atau jabat tangan seseorang. Jika terasa lebih lemah dari sebelumnya, jangan diabaikan. Mulailah dari yang kecil, tapi mulailah hari ini, karena seberapa erat Anda memegang sesuatu saat ini mungkin menunjukkan seberapa baik Anda mempertahankan kehidupan di tahun-tahun mendatang. Jika petunjuk ini sesuai dengan Anda, beri komentar petunjuk kedua di bawah untuk menyampaikan bahwa Anda ada di sini, dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak wawasan agar Anda terus berkembang. Komentari, saya ikut di bawah ini untuk menunjukkan bahwa Anda bersama kami dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak wawasan yang mengubah hidup. Tonton sampai akhir untuk mengetahui perubahan permainan yang akan menginspirasi Anda. Petunjuk ketiga, saldo Anda. Keseimbangan mungkin tidak terlintas dalam pikiran Anda sampai Anda tersandung, namun kemampuan Anda untuk berdiri kokoh, terutama dengan satu kaki, menunjukkan banyak hal tentang masa depan Anda setelah usia 65 tahun. Penelitian menunjukkan bahwa mereka yang dapat menjaga keseimbangan setidaknya selama 10 detik lebih mungkin untuk hidup lebih lama, hidup lebih sehat, sementara keseimbangan yang buruk dikaitkan dengan jatuh, cedera, dan bahkan penurunan kognitif. Bayangkan dua saudara kandung, Ellen dan James, keduanya berusia 66 tahun. Ellen berlatih yoga dan dapat dengan mudah berdiri dengan satu kaki sambil menyikat gigi. Postur tubuhnya stabil dan kuat. James, bagaimanapun, terhuyung-huyung saat dia mencoba harus meraih serangan balik agar tidak terjatuh. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa keseimbangannya yang goyah bukan hanya masalah kecil. Ini merupakan peringatan bahwa koordinasi, kekuatan otot, atau bahkan fungsi otaknya mungkin menurun. Keseimbangan yang baik bergantung pada kaki yang kuat, sistem saraf yang tajam, dan otak yang sehat yang bekerja secara harmonis. Jika Anda lebih sering tersandung, ragu-ragu saat menaiki tangga, atau berpegangan pada pagar, inilah saatnya mendengarkan tubuh Anda. Berita bagusnya, keseimbangan bisa dilatih. Cobalah berdiri dengan satu kaki selama beberapa detik setiap hari, berjalan dengan tumit hingga ujung kaki, atau mengikuti kelas Tai Chi untuk meningkatkan stabilitas. Uji diri Anda sekarang. Angkat satu kaki dan lihat apakah Anda dapat menahannya selama 10 detik. Jika Anda goyah, jangan panik, tapi jangan menunggu juga. Perbaiki keseimbangan Anda hari ini, karena tetap stabil sekarang berarti hari esok yang lebih kuat dan lebih aman. Jika petunjuk ini benar,
Tinggalkan petunjuk ketiga di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda mengikuti dan berlanggananlah untuk terus mengetahui lebih banyak cara untuk hidup lebih baik, lebih lama. Jika Anda menyukai tip ini, beri komentar, daftarkan saya, dan berlangganan. Jika Anda tidak yakin, beri kami tanda suka. Tetaplah sampai akhir untuk mendapatkan wahyu yang mencengangkan. Petunjuk keempat, kualitas tidur Anda. Cara Anda tidur di malam hari lebih dari sekadar masalah perasaan istirahat. Ini adalah petunjuk berapa lama Anda akan berkembang setelah usia 65 tahun. Tidur adalah saat tubuh Anda melakukan perbaikan, sistem kekebalan tubuh Anda menguat, dan otak Anda membersihkan racun. Studi menunjukkan bahwa orang berusia di atas 65 tahun yang menikmati tidur nyenyak dan konsisten cenderung hidup lebih lama dan lebih tajam, sementara orang yang kurang tidur menghadapi risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, masalah ingatan, dan melemahnya kekebalan tubuh. Bayangkan dua pensiunan, Diane dan Paul, keduanya berusia 69 tahun. Diane memiliki rutinitas waktu tidur yang teratur, tidur 7-8 jam, dan bangun dengan segar, siap menjalani harinya. Namun, Paul kesulitan, terlempar dan berputar, terbangun berkali-kali, atau terbaring terjaga selama berjam-jam. Seiring berjalannya waktu, tubuh Diane tetap tangguh, pikirannya jernih, dan energinya stabil, sementara Paul berjuang melawan kabut otak, kelelahan, dan bahkan masalah kesehatan yang disebabkan oleh kegelisahannya di malam hari. Jika Anda terbangun dalam keadaan lelah, kesulitan untuk tetap tidur, atau merasa tidur Anda tidak seperti biasanya, jangan abaikan. Kurang tidur bisa disebabkan oleh stres, pola makan, ketidakaktifan, atau bahkan kondisi seperti sleep apnea. Kabar baiknya, Anda dapat meningkatkan kualitas tidur Anda. Cobalah mengurangi waktu menatap layar sebelum tidur, mengikuti jadwal rutin, atau mendapatkan sinar matahari pagi untuk mengatur ulang jam tubuh Anda. Malam ini, perhatikan bagaimana Anda tidur. Jika hal ini tidak menyegarkan, ambillah tindakan, karena istirahat yang berkualitas hari ini akan membuat Anda menjadi lebih kuat dan sehat di masa depan. Jika petunjuk ini sesuai dengan Anda, beri komentar petunjuk 4 di bawah untuk menunjukkan bahwa Anda ada di sini. Dan berlanggananlah untuk terus mendapatkan tips guna meningkatkan kehidupan Anda. Hancurkan tombol suka itu, beri komentar, ayo berangkat, dan berlangganan agar getaran baik tetap datang. Jangan lewatkan bagian akhir, ada permata tersembunyi menanti Anda. Petunjuk 5, nafsu makan dan nutrisi Anda. Apa yang ada di piring Anda dan seberapa banyak Anda menikmatinya dapat mengungkapkan banyak hal tentang umur panjang Anda setelah usia 65 tahun. Nafsu makan yang sehat dan pola makan seimbang menjaga otot Anda tetap kuat, sistem kekebalan tubuh Anda tetap kuat, dan energi Anda tetap tinggi. Namun nafsu makan yang memudar atau kebiasaan makan yang buruk dapat menandakan adanya masalah, mulai dari kekurangan nutrisi hingga masalah kesehatan yang mendasarinya. Bayangkan dua sepupu, Betty dan Carl, keduanya berusia 67 tahun. Betty menyukai makanannya, mengisi piringnya dengan sayuran berwarna-warni, protein tanpa lemak, dan biji-bijian, dan berat badannya tetap stabil. Carl, bagaimanapun, telah kehilangan semangatnya untuk makan. Dia melewatkan sarapan, mengunyah makanan ringan olahan, dan berat badannya turun tanpa disengaja. Namun dia tidak menyadari bahwa nafsu makannya yang menurun bisa jadi merupakan tanda adanya masalah pencernaan, perubahan hormonal, atau bahkan perubahan kognitif dini. Ketika Anda tidak makan cukup, tubuh Anda mulai merusak otot, menyebabkan kelemahan, dan risiko penyakit yang lebih tinggi. Jika Anda makan lebih sedikit, merasa kenyang terlalu cepat, atau berat badan turun secara tidak terduga, jangan abaikan. Fokus pada makanan kaya nutrisi, tetap terhidrasi, dan konsultasikan dengan dokter jika nafsu makan Anda berubah. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda menikmati makanan Anda? Apakah Anda memenuhi kebutuhan tubuh Anda? Kendalikan piring Anda hari ini, karena apa yang Anda makan sekarang menentukan seberapa kuat Anda di masa depan.
Jika petunjuk ini sesuai, berikan petunjuk 5 di komentar untuk memberitahu saya bahwa Anda bersama saya dan berlangganan lebih banyak cara untuk menjalani hidup terbaik Anda. Letakkan siap untuk lebih lanjut di komentar, tekan berlangganan, dan nyalakan notifikasi. Tontonlah sampai habis untuk mengetahui kejutan menakjubkan yang akan memicu aksi. Petunjuk 6. Manajemen stres Anda. Cara Anda menangani naik turunnya kehidupan setelah usia 65 tahun dapat menentukan umur panjang Anda. Stres kronis tidak hanya melemahkan saraf Anda, tetapi juga melemahkan sistem kekebalan tubuh, meningkatkan risiko penyakit jantung, dan mempercepat penuaan. Namun, mereka yang mengelola stres dengan baik akan tetap sehat, lebih tajam, dan lebih tangguh. Bayangkan dua rekan kerja, Sarah dan Mike, keduanya berusia 68 tahun. Sarah menghadapi tantangan, tagihan, kekhawatiran kesehatan, drama keluarga, dengan pola pikir yang tenang, menggunakan pernapasan dalam dan hobi untuk tetap membumi. Namun Mike membiarkan stres menguasai dirinya, memikirkan masalah, dan merasa terbebani oleh kemunduran kecil. Seiring berjalannya waktu, tubuh Sarah tetap kuat, sementara ketegangan yang terus-menerus dialami Mike meningkatkan tekanan darahnya, mengganggu tidurnya, dan menguras energinya. Stres memicu peradangan, penyebab hampir semua penyakit yang berkaitan dengan usia, mulai dari demensia hingga penyakit jantung. Jika Anda merasa tegang, mudah tersinggung, atau lelah, jangan biarkan hal itu berlalu. Cobalah kewaspadaan, jalan cepat, atau bahkan tertawa untuk mengurangi tekanan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membiarkan stres mengambil kendali, atau apakah Anda melewati tantangan dengan tenang? Mulailah mengelola stres hari ini, karena hati yang lebih ringan akan membawa umur yang lebih panjang. Jika petunjuk ini bermanfaat, beri komentar petunjuk 6 di bawah untuk menyampaikan bahwa Anda ada di sini, dan berlanggananlah untuk terus belajar cara berkembang. Petunjuk 7. Ikatan sosial Anda. Orang-orang di sekitar Anda mungkin merupakan petunjuk terbesar Anda untuk berumur panjang setelah usia 65 tahun. Hubungan sosial yang kuat, teman, keluarga, atau komunitas telah terbukti meningkatkan umur panjang, meningkatkan kesehatan mental, dan bahkan melindungi jantung Anda. Sebaliknya, kesepian sama berbahayanya dengan merokok, meningkatkan risiko depresi, penurunan kognitif, dan kematian dini. Bayangkan dua orang janda, Rose dan Helen, keduanya berusia 70 tahun. Rose tetap terhubung, mengobrol dengan tetangga, bergabung dengan kelompok merajut, dan sering menelepon cucu-cucunya. Dia merasa dicintai dan dilibatkan, hari-harinya dipenuhi dengan tawa. Namun, Helen menjauh dari teman-temannya dan jarang menghubunginya, menghabiskan sebagian besar hari sendirian. Keterasingannya berdampak buruk, meredupkan suasana hatinya dan melemahkan kesehatannya. Koneksi bukan hanya tentang kehangatan, ini membuat otak Anda tetap aktif, menurunkan stres, dan melepaskan bahan kimia yang membuat Anda merasa nyaman. Jika Anda menarik diri dari aktivitas sosial atau merasa kesepian, jangan menunggu. Hubungi teman, bergabunglah dengan klub, atau menjadi sukarelawan. Bahkan langkah kecil pun diperhitungkan. Tanyakan pada diri Anda, apakah Anda membina hubungan Anda? Perkuat ikatan Anda hari ini, karena orang-orang yang dekat dengan Anda membantu Anda mempertahankan hidup lebih lama. Jika petunjuk ini sesuai dengan Anda, beri komentar petunjuk 7 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini, dan berlanggananlah untuk mendapatkan lebih banyak kiat untuk hidup dengan penuh semangat. Membaca tentang 7 petunjuk untuk hidup lebih lama dan sehat setelah usia 65 tahun terasa seperti menemukan peta harta karun untuk masa depan. Setiap petunjuk, kecepatan berjalan, kekuatan genggaman tangan, keseimbangan, kualitas tidur, nutrisi, pengelolaan stres, dan ikatan sosial membuat saya merenung tentang betapa pentingnya pilihan kecil sehari-hari. Di Indonesia, di mana kehangatan keluarga, gotong royong, dan kebersamaan begitu kental, petunjuk ini terasa sangat relevan. Saya teringat nenek saya
yang di usia 70 tahun masih rajin ke pasar, mengobrol dengan tetangga, dan menikmati masakan rumahan seperti sayur lodeh buatannya. Ia bukan sosok sempurna, tapi ia hidup dengan penuh kesadaran, dan itulah yang membuatnya tetap berseri. Petunjuk yang paling menyentuh saya adalah tentang ikatan sosial. Dalam budaya kita, silaturahmi adalah jantung kehidupan. Namun, saya sadar, kesibukan sering membuat saya lupa menghubungi teman atau mengunjungi keluarga di kampung. Padahal, seperti yang diingatkan artikel ini, kesepian bisa sama berbahayanya dengan merokok, meningkatkan risiko depresi dan penurunan kesehatan. Petunjuk lain yang menggugah adalah kualitas tidur. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, dengan ponsel yang tak lepas dari tangan, saya sering tidur larut dan bangun lelah. Ini membuat saya sadar bahwa merawat diri adalah bentuk syukur atas nikmat hidup. Pelajaran terbesar yang saya petik adalah bahwa umur panjang bukan hanya soal menambah tahun, tapi menjalani hidup dengan semangat, kesehatan, dan kebahagiaan. Saya bertekad menerapkan petunjuk ini dalam keseharian dengan langkah sederhana. Berjalan kaki di sekitar kompleks sambil menyapa tetangga untuk menjaga ikatan sosial, menyisihkan waktu untuk sholat dengan tenang guna mengelola stres, dan memperbaiki tidur dengan mengurangi waktu layar sebelum tidur. Di Indonesia, di mana kebersamaan dan spiritualitas begitu kuat, langkah-langkah ini terasa mudah dilakukan jika dijalani dengan niat tulus. Saya juga terinspirasi untuk lebih memperhatikan nutrisi, seperti menambah sayur dan buah dalam menu harian, mengingat betapa pentingnya makanan sehat dalam budaya kita yang kaya akan rempah dan warisan kuliner. Petunjuk ini mengajarkan saya bahwa masa depan bukan sesuatu yang datang begitu saja, ia dibentuk oleh tindakan kita hari ini. Saya merasa diberi kekuatan untuk mengukir tahun-tahun emas saya dengan penuh makna. Komitmen saya adalah hidup lebih sadar, menghargai kebersamaan yang begitu berharga dalam budaya Indonesia, dan menjaga tubuh serta jiwa sebagai amanah. Seperti pepatah kita, sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal. Saya ingin setiap hari diisi dengan langkah kecil menuju hidup yang lebih sehat dan bahagia, dikelilingi oleh orang-orang tersayang, sambil tetap bersyukur atas setiap momen yang Tuhan berikan. Suka dengan petunjuk keren ini untuk hidup lebih sehat dan panjang umur? Yuk, kasih like, share video ini ke teman atau keluarga yang perlu semangat baru, dan klik subscribe biar gabung dengan komunitas kita. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan tips berikutnya. Tulis hidup satu di kolom komentar atau ceritain petunjuk mana yang paling menginspirasimu. Ceritamu bisa memotivasi orang lain. Ayo, kita jalan bareng menuju hidup yang lebih sehat dan penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya.